Natuna Utara bisa jadi ajang unjuk kekuatan tempur militer Indonesia dan China. Baik Indonesia dan China saling ngotot di Natuna Utara. Di posisi ini, China yang salah lantaran mereka mengklaim Natuna Utara yang merupakan milik Indonesia. Tapi China tak peduli dengan hal ini. Ia tetap mengklaim Natuna Utara meski diprotes sana-sini. China bahkan berani menentang putusan pengadilan arbitrase internasional di mana operasionalnya di bawah PBB yang menyatakan klaim Nine Dash Line ilegal. Bagaimana bisa sebuah negara menentang keputusan dunia dan hal itu berani China lakukan? Salah satu alasan kenapa China begitu berani tak lain karena militer mereka kuat. Kekuatan militer China sangat besar, bahkan melebihi Rusia sekalipun. Padahal Rusia mempunyai militer dengan ukuran masif. Dan China melebihi kepunyaan Rusia, luar biasa. Militer China begitu besar alasannya cuma satu, industri pertahanan dalam negeri mandiri. Semua kebutuhan militernya berhasil disuplai oleh industri pertahanannya sendiri. Dari senjata perseorangan, alutsista strategis hingga satelit militer berhasil mereka buat. Maka tak pelak mau AS teriak-teriak embargo militer kepada China tak bakal pengaruh. Padahal embargo militer dari AS pernah mengenai Indonesia dan walhasil jet tempur negeri ini lumpuh. Faktor kemandirian industri pertahanan inilah yang hendak ditiru Indonesia dari China pada tanggal 8 April tahun 2022 lalu Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok He Lukang di Kemhan, Jakarta. Lukang sengaja menemui Prabowo untuk membahas peningkatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan China. Keduanya membahas hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan, kerja sama pendidikan dan latihan, keamanan di kawasan Asia, serta peluang peningkatan kerja sama di masa yang akan datang. Indonesia sendiri nampak enggan membeli alutsista buatan China. Sebab kedua negara tumpang tindih di Natuna Utara. Bahkan hampir terlibat bentrokan bersenjata di sana. Pada akhir 2019 dan awal 2020, China dan Indonesia beringsut menuju konflik bersenjata. Penjaga pantai China dan milisi nelayan terus melakukan serangan ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna, lapor RAN.org pada tanggal 7 Juni tahun 2021. Situasi panas di atas membuat Indonesia mengerahkan kapal perang dan jet tempur F-16 ke Natuna Utara. Tahu jika lawan mengerahkan alutsista berat, China undur diri dari Natuna Utara. Intrusi ke perairan Indonesia mendorong Jakarta untuk mengirimkan kapal perang dan jet tempur F-16, dan menyerukan kapal penangkap ikan China untuk pergi dari daerah tersebut. Pada akhirnya, China memutuskan untuk mundur, meskipun serangan sesekali masih terjadi, jelasnya. Indonesia memang harus kasih tegas di Natuna Utara supaya China tak berani main-main di sana.